Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 487 Anjing juga harus membayar. Di dalam lembah pegunungan yang sunyi dan terpencil, Jiang Chen duduk di atas sebuah batu besar dengan kaki disilangkan, dan ia telah memasuki kondisi kultivasi yang sempurna. Tidak jauh dari sana, si kuning besar berjalan maju mundur, bergumam sendiri di sepanjang jalan. Jelas, ia tidak senang harus bertindak sebagai wali Jiang Chen sekali lagi. Anak sialan, dia tidak hanya merampok piala perangku, dia juga membuat anjing tuan ini berjaga. Si kuning besar terus mengeluh tentang Jiang Chen. Namun, meskipun dia berbicara seperti itu, dia tetap berjaga dengan penuh tanggung jawab dan tekun. Sekitar 20 menit kemudian, Jiang Chen terbangun dari kondisi kultivasinya. Auranya sekali lagi menjadi lebih kuat. Dia tidak hanya berhasil menyerap kemampuan bawaan penjara bumi dari jiwa iblis banteng bumi barbar, dia juga telah membentuk 400 tanda naga lainnya. Dengan itu, dia sekarang memiliki total 19.400 tanda naga di tubuhnya, dan hanya membutuhkan 600 lagi untuk mencapai alam Raja Tempur. Meskipun hanya 600 tanda naga, yang tampaknya sedikit, itu tidak mudah dicapai. Tanda naga menjadi lebih sulit dibentuk saat ia maju lebih jauh di jalur kultivasi, terutama saat berada di ambang terobosan, energi yang dibutuhkan untuk membentuk setiap tanda naga baru jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya. Namun, Jiang Chen tidak mempermasalahkan hal ini. Dengan kekuatannya saat ini, ia mampu membunuh Raja Tempur kelas 2 dengan mudah. Ia bahkan dapat melawan Raja Tempur kelas 3 tanpa banyak masalah. Dan, begitu ia berhasil menembus alam Raja Tempur, Jiang Chen yakin ia dapat membunuh Raja Tempur kelas 3 dan melawan Raja Tempur kelas 4. Ini adalah kekuatan luar biasa yang dibawa oleh keterampilan transformasi naga kepadanya. Bagaimana? Big Yellow bergegas ke depan Jiang Chen dan bertanya. Saya merasa hebat. Jiang Chen menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Setelah memperoleh kemampuan bawaan penjara bumi, dia pasti memperoleh trik tersembunyi yang kuat lainnya. Bisakah kamu menggunakan kemampuan bawaan penjara bumi? Big Yellow terus bertanya. Tentu saja. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen tiba-tiba menghentakkan kaki ke tanah. Dalam sekejap, sebuah kekuatan melesat keluar dari bawah tanah dan jatuh ke tubuh Big Yellow. Dengan teriakan yang menyedihkan, Big Yellow terhuyung-huyung dan hampir terlempar ke tanah sekali lagi. Jika bukan karena Jiang Chen menarik kembali kekuatan itu sebelum itu terjadi, Big Yellow pasti harus menghidupkan kembali tragedi sebelumnya. Sialan kau, jangan pernah lakukan itu padaku lagi. Big Yellow memamerkan giginya ke arah Jiang Chen. Namun, pada saat yang sama, ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa penjara bumi Jiang Chen jauh lebih kuat daripada penjara bumi milik banteng bumi barbar. Big Yellow harus mengakui bahwa Jiang Chen adalah monster yang tidak normal. Dia tidak hanya mampu menyerap garis keturunan iblis lain, dia juga dapat menggunakannya dengan kekuatan yang bahkan lebih besar daripada pemilik asli kemampuan bawaan tersebut. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa Jiang Chen hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk menyerap sepenuhnya kemampuan bawaan dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Situasi ini tidak dapat digambarkan dengan kata menakutkan. Menggunakan penjara bumi ini untuk serangan diam-diam memang bermanfaat dalam segala hal, tetapi kemampuan seperti ini punya kelemahan. Jiang Chen menjelaskan, karena kemampuan ini memanfaatkan kekuatan bumi, itu juga berarti bahwa kemampuan ini hanya berfungsi saat musuh berada di darat. Jika kita bertarung di udara, kemampuan ini sama sekali tidak berguna. Setiap kemampuan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, termasuk Agile. Kelemahannya juga cukup kentara, terutama saat berada di ranah Combat King. Pertarungan di level ini biasanya terjadi di udara, karena jika mereka bertarung di darat, kehancurannya akan sangat dahsyat. Kelemahan seperti ini juga berarti bahwa Agile hanya dapat digunakan untuk melancarkan serangan diam-diam, sementara musuh tidak siap sama sekali. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah keterampilan tersembunyi yang cukup bagus. Jiang Chen telah memperoleh manfaat yang luar biasa dari banteng bumi barbar. Keduanya melanjutkan perjalanan dan terbang menuju benua ilahi. Dengan kecepatan luar biasa mereka, hanya butuh 1 hari bagi mereka untuk meninggalkan pegunungan dan tiba di perbatasan benua ilahi. Akhirnya, aku kembali lagi. Sambil melayang di udara, Jiang Chen merentangkan tangannya dan memejamkan mata. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara tempat ini. Sudah 100 tahun berlalu, dan ia sangat ingin kembali ke tempat ini. Apa, kembali lagi? Big Yellow terkejut saat dia menoleh ke Jiang Chen dan bertanya. Ahem, tidak ada apa-apa. Tidakkah menurutmu energi Yuan alami benua ilahi sangat padat? Jiang Chen batuk pelan beberapa kali. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan, dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Memang, energi Yuan alami di sini sangat padat. Meskipun kita hanya berada di perbatasan, saya dapat merasakan bahwa energi Yuan di sini setidaknya 15 kali lebih padat daripada di benua timur. Big Yellow menganggukkan kepalanya dan mendesah dengan emosi campur aduk.
Mereka baru saja berada di perbatasan paling terpencil benua ilahi saat ini, dan jika mereka tiba di jantung benua ilahi, energi Yuan alami akan setidaknya 100 kali lebih padat daripada di benua timur. Saya rasa ada kota manusia yang tidak jauh dari sini. Ayo kita ke sana dan cari berita, lihat apakah kita bisa bertemu dengan saudara Yan dan yang lainnya. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen mulai terbang ke depan. Sobat, sepertinya kau sangat akrab dengan benua ilahi. Big Yellow berkata dengan rasa ingin tahu. Saya pernah menemukan peta benua ilahi, itulah sebabnya saya memiliki sedikit pemahaman tentang wilayahnya. Namun, hanya itu yang saya ketahui. Jiang Chen mengangkat bahunya dengan santai. Peta benua ilahi. Jadi, di mana kita sekarang? Big Yellow bertanya. Kita berada di perbatasan benua ilahi, dan kurasa kita berada di wilayah mendalam. 100 tahun yang lalu, setelah memotong pintu masuk ke alam abadi, menyebabkan prinsip alam abadi bocor ke dunia ini, hal itu telah membawa dampak yang luar biasa pada kekuatan benua ilahi, dan semua orang yang dikenalnya juga mengalami transformasi besar. Namun, wilayahnya seharusnya masih sama. Cepat, jelaskan kepada anjing master ini bagaimana wilayah benua ilahi dibagi. Big Yellow bertanya dengan tidak sabar. Mereka akhirnya tiba di tanah tak terbatas benua ilahi, dan dia merasa sangat gembira. Ada 8 daerah terlarang utama di benua ilahi, dan masing-masing terletak di wilayah yang berbeda. Benua ilahi dibagi menjadi 8 wilayah utama menurut 8 daerah terlarang ini. Wilayah mendalam adalah wilayah terlemah di antara ke-8 wilayah itu, tetapi meskipun merupakan yang terlemah, wilayah itu masih 10 kali lebih besar dari benua timur. Di wilayah mendalam, ada total 18 provinsi, setiap provinsi lebih besar daripada provinsi manapun di benua timur. Tempat kecil seperti provinsi Qi tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di negeri ini. Selain itu, di dalam setiap provinsi di sini, ada banyak kekuatan dari semua ukuran. Jiang Chen menjelaskan secara singkat bagaimana wilayah benua ilahi dibagi menjadi kuning besar. Meskipun Big Yellow telah bersiap untuk ini, dia masih merasa terkejut setelah mendengar penjelasan Jiang Chen. Benua ilahi sangat besar, dan tidak mengherankan bahwa itu adalah jantung dari seluruh wilayah Saint Origin. 8 wilayah utama, dan wilayah mendalam adalah yang terlemah di antara semuanya. Namun, meskipun itu yang terlemah, itu masih 10 kali lebih besar dari benua timur. Apalagi 18 provinsi di dalamnya, ada juga wilayah perairan yang tak terhitung jumlahnya, pegunungan, dan semua jenis ras. Ini memang dunia yang luar biasa. Dibandingkan dengan benua ilahi, benua timur hanya wilayah yang sangat kecil. Jadi, kurasa kita berada di salah satu provinsi di wilayah mendalam. Provinsi manakah ini? Big Yellow terus bertanya. Saya tidak tahu soal ini. Ayo kita cari tempat di mana kita bisa bertemu dengan orang lain. Kita akan tahu jawabannya setelah bertanya-tanya. Jiang Chen tersenyum. Di kehidupan sebelumnya, wilayah mendalam ini hanyalah tempat kecil baginya, dan dia jarang datang ke daerah terpencil ini. Meskipun dia tahu bahwa tempat ini berada di dalam wilayah mendalam, dia tidak tahu di provinsi mana mereka saat ini. Tak lama kemudian, bayangan samar sebuah kota muncul di depan mata Jiang Chen dan Big Yellow. Meski masih jauh, mereka sudah bisa merasakan kemegahan kota itu. Kota ini terletak di daerah terpencil, tetapi sangat besar. Ini luar biasa, kata Big Yellow penuh emosi. Ayo pergi dan melihat-lihat kotanya. Jiang Chen dengan tidak sabar mempercepat lajunya. Sekitar tengah hari, matahari menyinari kepala orang-orang. Kerumunan orang bepergian mengelilingi kota. Sebagian adalah kafilah dagang, sebagian lagi adalah petani liar. Melihat ke depan, para prajurit jiwa tempur dapat terlihat di mana-mana, dan para prajurit inti ilahi sebanyak bulu lembu. Seorang prajurit jiwa tempur adalah eksistensi tertinggi yang berdiri di puncak benua timur, dan kemanapun seseorang pergi, mereka akan menerima sambutan dan rasa hormat yang tak tertandingi. Namun, di tempat ini, mereka seperti penduduk kota biasa, seolah-olah tidak ada yang istimewa dari mereka. Pintu masuk kota yang menjulang tinggi dan megah terlihat di depan mata. Tidak ada pintu, dan ada piring emas besar tergantung di atas pintu masuk. 2 kata indah terukir di piring ini, kota Hongyue. Hongyue memiliki arti kota yang makmur selama 10.000 tahun dan didengar oleh banyak orang. Bahkan Jiang Chen pun terkesima dengan nama kota yang luar biasa itu. Beberapa penjaga ditempatkan di kedua sisi pintu masuk, memanggil orang-orang untuk membayar biaya masuk. Cepatlah. 1 pil pemulihan bumi per entry. Penjaga terdepan itu berteriak dengan suara keras. Sialan, Tuan Kota Hongyue sangat tidak baik. Dia telah menaikkan biaya masuk menjadi 1 pil pemulihan bumi. Jangan mengeluh soal itu. Kita harus menjalankan bisnis kita di kota ini, jadi kita tidak punya pilihan selain membayar. Itu hanya 1 pil pemulihan bumi, kita masih mampu membelinya. Alangkah baiknya jika kita bisa menemukan tempat menginap di kota. Dengan begitu, kita tidak perlu lagi membayar biaya masuk. Jangan bermimpi. Biaya tinggal di kota Hongyue terlalu mahal. Tidak mungkin kita mampu tinggal di sini.
Banyak orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri, karena mereka merasa biaya masuknya terlalu mahal. Namun, sebagai pusat perdagangan, banyak kekuatan harus datang ke kota Hongyue untuk menjalankan bisnis mereka. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain membayar harga yang mahal. Hehe, aku yakin tuan kota sangat kaya setelah mendapatkan kekayaannya seperti ini. Mengapa kita tidak menyelinap ke rumah tuan kota ini dan mencuri sesuatu? Kakak. Big Yellow mulai tertawa dengan ganas saat matanya berbinar. Sebelum dia melangkah masuk ke kota, dia sudah mulai merencanakan rencana jahatnya terhadap City Lord Mansion. Jiang Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Membawa anjing ini bersamanya seperti membawa setumpuk masalah. Jika dia harus menemukan makhluk yang paling mampu menimbulkan masalah, Big Yellow pasti akan menjadi kandidat nomor 1. Namun, kata-kata Big Yellow sebenarnya cukup menggoda bagi Jiang Chen. Dengan mengumpulkan satu Earth Restoration Pill dari setiap orang yang memasuki kota, kekayaan yang luar biasa akan terkumpul selama bertahun-tahun. Meskipun Jiang Chen telah membawa sejumlah besar pil pemulihan fana dan bumi dari dinasti Martial Saint ketika dia pergi, dan dia tidak kekurangan sumber daya, keterampilan transformasi naga akan menghabiskan sejumlah besar sumber daya dengan setiap langkah kemajuan yang diambil. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah mengatakan tidak untuk lebih banyak pil pemulihan bumi. Dan, akan lebih baik lagi jika dia bisa memiliki beberapa pil pemulihan surga. Kalian berdua, 2 pil pemulihan bumi. Penjaga itu berteriak pada Jiang Chen dan Big Yellow. Seekor anjing juga harus membayar. Jiang Chen memutar matanya.